Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, berjumpa lagi dengan saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini seorang ASN inovatif. Selamat datang Ibu Darmayanti SEMM. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, panggilnya Bu Darma ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol atau sharing tentang inovasinya Bu Darma nih yang diberi judul Sistem Informasi Bagian Perlengkapan atau SIGAP Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prop Sumsel. Nah ini berhubungan dengan tupoksi ya, Ibu sebagai Kepala Bagian Perlengkapan. Nah bisa cerita nggak nih apa yang melatar belakangi adanya inovasi SIGAP ini, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Dan atas undangannya yang disampaikan kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya perlu informasikan terlebih dahulu seperti yang Ibu sampaikan bahwa posisi saya atau jabatan saya saat ini adalah Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dan sekaligus kami juga sampaikan bahwa baru 1 minggu yang lalu kami baru menyelesaikan pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2022. Kebetulan saya di angkatan 1 dan Ibu Ika sendiri pada posisi di angkatan 2. Yang perlu saya sampaikan terkait dengan tupoksi saya tentunya berdasarkan peraturan gubernur nomor 55 tahun 2016 terkait dengan tupoksi di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Biro Umum dan Perlengkapan. Tentunya lingkup pekerjaan kami terkait dengan mulai dari penyusunan perencanaan kebutuhan barang unit, pengadaan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan terkait dengan aset. Dan kami di lingkup ini mempunyai hal-hal yang tentunya berkait dengan tupoksi, kurangnya bahan data atau data yang valid, sehingga keputusan daripada stakeholder terkait dengan kondisi data yang lambat tersedia dan membutuhkan waktu yang lama, tentunya stakeholder pun mengalami kendala pada saat pelaporan. Untuk itu terkait dengan zaman digitalisasi atau 4.0 sekarang, tentunya alangkah baiknya kita menyikapi dengan sistem digital pula. Untuk pengelolaan barang milik daerah sendiri yang perlu kami sampaikan itu berdasarkan peraturan pemerintahnya itu nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah dan pedoman pedoman pelaksanaannya itu di Permendagri nomor 19 tahun 2016. Di sana dicerminkan bahwa teknik pengelolaan daripada barang milik daerah itu dimulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penatausahaan atau inventarisir aset sampai dengan penghapusan. Nah, untuk mengoptimalisasikan daripada pengelolaan itu sendiri, kami mencobakan dengan sistem digital. Maka dari situlah kami kebetulan gongnya tuh pada saat kami PKA kemarin. Dan alhamdulillah dengan penemuan atau inovasi yang kami lakukan selama dibimbing oleh coach kami Dr. Andes Haji Mudasir SPD MPD MSI dan mentor kami yang tentunya adalah Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Bapak Sandi Valepi SP MSI. Kami dibimbing untuk berinovasi agar optimalisasi dalam pengelolaan barang milik daerah yang kami kelola sebagai tupoksi kami itu dapat berjalan dengan baik dan
tentunya sudah kami lakukan uji coba, bahkan sudah dievaluasi monitoring bersama BPKD dan sudah di-launching langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Insinyur S.A. Supriyono MM. Itu kalau nggak salah pada tanggal bertepatan dengan peringatan HUT Pemprov tanggal 17 Mei kemarin, Ibu. Demikian kurang lebih, Ibu. Iya, apakah sebelumnya sudah ada sistem yang mengintegrasikan seluruh pengelolaan barang milik daerah tersebut? Apakah semuanya sebelumnya memang masih manual dikerjakan oleh staf di bagian perlengkapan seperti itu? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Pemprov ini mempunyai sistem informasi mulai dari SIMDA, SIPD, dan memang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya di SIMDA sendiri, SIMDA itu masing-masing urusan keuangan dia sendiri atau perencanaan sendiri, urusan pengadaan dia sendiri, dan urusan untuk asetnya juga sendiri. Nah, kelemahannya itu yang terjadi akibatnya perencanaan ngetik sendiri, dan sampai dengan aset itu harus ngulang ngetik lagi, dan itu tentunya tidak efektif dan efisien. Dan ada lagi yang tentunya berkaitan dengan tupoksi kami, yang mana perlu gudang yang banyak untuk penyimpanan arsip-arsip tersebut. Di antaranya ketika dicari data untuk gambar terutama, itu kan harus mengulas barang yang ada di gudang ya, yang perlu waktu yang lama dan mungkin sudah berdebu, bahkan kalau sudah kali buka tutup mungkin itu terjadi kerusakan pada arsip tersebut. Maka itulah kelemahan yang terjadi di SIMDA. Maka kami di sigap ini kami mengupayakan kelebihannya, diantaranya satu, tidak terjadi pengulangan daripada pengetikan. Jadi datanya nggak ulang-ulang terus ya gitu. Iya, jadi begitu satu nginput, misalnya RKBU, RKBU-nya sudah diinput, terus masuk ke perencanaan, anggaran sudah terbit, masuk ke pengadaan, tinggal ngoper ke ULP atau sistem swakelola misalnya dilakukan kawan-kawan, dan ketika kontrak terjadi itu masuk langsung ke bagian inventarisir aset. Jadi langsung terinventarisir otomatis gitu ya. Dan untuk ke BPKD-nya sendiri kita sinergikan dengan SIMDA di BPKD. Jadi udah integrasi nih dengan SIMDA di BPKD? Ya, menggunakan sistem ekspor impor, Bu. Jadi memang sigap ini mendigitalisasi sekaligus mengintegrasikan beberapa tugas yang tadinya masih manual dikerjakan gitu ya. Bisa dijelaskan nggak nih apa fitur-fitur yang ada pada aplikasi sigap ini? Seperti yang saya sebutkan sepintas di atas, bahwa sigap ini mensinergikan mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan aset ya Bu ya. Yang tentunya dia menampilkan fitur-fitur yang bersesuaian dengan peraturan yang berlaku. Misalnya dia DPA, auto dia mensinergikan dengan urusan anggaran. Ketika dia berbicara fitur untuk pengadaan, nah ini karena ini adalah ranahnya LKPP atau ULP kita di Pemprov ini, dia tidak akan berbicara masalah urusan pengadaan. Jadi dia hanya bersurat, itu langsung begitu ada sanggahan segala macam, nah itu otomatis suratnya juga sudah terformat dengan baik, tidak lagi ngetikan manual dan konsep-konsep yang tidak sama dengan yang biru-biru lain misalnya. Dan untuk khususnya di aset, yang kesulitan kita adalah bahwasanya barang-barang itu seperti apa, bentuknya seperti apa, kadangkala speknya itu mirip sama, tapi ternyata barangnya berbeda. Dan tentunya KIP-nya itu kami pernah sering bahkan salah masuk kode rekening, yang mestinya masuk KIP B, masuk ke C. Nah itu juga bagian dari temuan dari BPK misalnya. Dan keunggulannya fitur-fitur yang nampil di situ selain dengan sesuai dengan kondisi atau peraturan yang mengikat daripada setiap step-stepnya itu, kami memperjelas dengan gambar. Jadi berita acara yang tadinya harus dicari dulu
itu sudah di-scan, masuk dalam aplikasi dan di-save di bank datanya. Dan ada gambar, misalnya di pemeliharaan kita Foto ya. menggunakan gambar 3D juga di-scan dan masuk ke sana, sehingga gambar yang tampil terus masuk di sana, misalnya gedung kantor gubernur seperti apa, di situ bisa tampil semua di sana tanpa membuka arsip-arsip yang berdebu dan ada di gudang, bahkan sudah tidak layak kadang-kadang beresiko untuk robek, robek, bisa dimakan robek, rayap rusak. dan lain sebagainya gitu ya, Iya. rusak ya. Hambatan selama melaksanakan inovasi ini seperti apa tuh? Tentunya dalam setiap step itu kita ada setiap-stepnya pasti ada kendala Ibu. Tapi alhamdulillah dengan menggunakan metode manajemen risiko, kami belajar di PKA itu, hambatan-hambatan yang berarti itu tidak terjadi. Akan tetapi tentunya tidak lepas dari kondisi-kondisi kerikil-kerikil, misalnya kami harus mensinergikan pemikiran atau konsep yang ada di kepala kami dengan peraturan yang ada kepada stakeholder yang khususnya di bawah jajaran saya. Ada 3 kasub, pertama ada kasub AKP saya sebut, terus kasub pemeliharaan dan kasub pengelolaan aset. Nah, mensinergikan otak yang ada di diri kita dengan orang lain itu kan agak sulit. Belum lagi kita harus berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti di biro-biro, karena kami di Sekda itu ada 10 biro. Yang tentunya kita harus sama rata dulu pemikirannya. Jangan sampai kita maunya apa, mereka maunya apa. Akhirnya aplikasi yang sudah dibangun dengan sedemikian rupa itu tidak termanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Nah, itu yang kendala yang harus teknis yang pada saat pelaksanaan gitu pada saat ya. jalan. Waduh, menarik sekali ya. Mulai dari aplikasinya, terus kemudian pelaksanaan sampai bisa di launching sama Pak Sekda, itu memang butuh proses ya, butuh proses dan ternyata aplikasi ini bukan sekedar aplikasi biasa, karena mengintegrasikan sistem-sistem yang ada untuk mengelola aset milik daerah yang selama ini mungkin masih terdata manual dan kadang-kadang ada barang yang sama, tetapi ternyata beda kodenya gitu. Kalau ini tinggal scan barcode, terus langsung muncul data-data yang diinginkan sama kita gitu ya, sehingga bisa terdata, mungkin bisa diurus lebih lanjut tentang apa sudah hilang atau sudah tidak ada gitu ya. Jadi mulai terdigitalisasi data-data tersebut. Nah, terakhir nih, harapan ke depan untuk aplikasi Sigap ini seperti apa? Tentunya kami kan sekarang baru lingkup kecil ya, sekretariat daerah. Kami berharap aplikasi ini bisa digunakan di seluruh OPD di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan harapan Bapak Sekda pada saat beliau meluncing aplikasi ini. Dan langkah yang akan diambil itu tentunya dengan membuat peraturan gubernur agar baik aplikasi maupun peraturannya itu bersinergi dengan baik. Jadi tidak ada benturan-benturan yang terkait dengan hukum seperti itu. Harapan kami juga bisa lebih berkembang lagi, misalnya karena kami kan belum menggunakan GPS ya di dalam Sigap ini. Jadi harapan kami misalnya kendaraan-kendaraan yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga itu terlacak dengan baik menggunakan GPS. Seperti itu diantaranya. Ada pesan dan kesan nggak nih buat sahabat inovasi? Mungkin ada yang terinspirasi bikin aplikasi juga, tetapi dalam bentuk lain, tetapi mengadopsi atau mereplikasi atau mengembangkan dari Sigap ini. Silakan. Sahabat inovasi, tentunya dalam berinovasi kita akan mengalami kendala atau masalah-masalah. Tapi yakinlah, di balik masalah itu apabila kita memfokuskan diri, insya Allah akan menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Salah satunya inovasi, dan dikarenakan ini zaman digital, alangkah baiknya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya ucapkan juga tentunya pada kesempatan ini ribuan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, beserta Wakil Gubernurnya, Bapak Haji Mawardiaya, dan Bapak Sekda, serta Kepala Biro Umum dan Pelengkapan sendiri, Bapak Sandi Palevi, dan tim pendukung podcast ini, Balitbangda.
Semangat, jangan putus asa. Di balik kesulitan, insya Allah ada jalan. Demikian. Oke. Terima kasih Bu Dharma atas kesempatannya sudah hadir di studio podcast kami. Sharing informasi tentang aplikasi Sigapnya. Kita tunggu pengembangan dari aplikasi Sigap ini mudah-mudahan bisa dipakai di seluruh OPD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Amin. Terima kasih sahabat inovasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini atau punya pertanyaan tentang aplikasi ini, bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Salam.